Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, saudara-saudaraku dan para sahabat yang kami hormati, kita akan melanjutkan kajian pada hari ini, akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Untuk hari ini kita akan membacakan 3 penanya. Yang pertama dari Ibu Linarti dari Jonggol, yang kedua nanti pertanyaan dari Ibu Hayati dari Depok, dan yang terakhir nanti yang ketiga kita akan bacakan pertanyaan dari Ibu Kemala dari Bekasi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama yaitu Ibu Linalti menanyakan tentang batasan usia untuk mengkhitankan anak laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kapankah waktu yang paling tepat untuk mengkhitan anak laki-laki menurut agama Islam? Ada yang bilang balita dan ada yang bilang juga sebaiknya sebelum akil balik. Akan tapi kalau tidak mampu setelah akil balik pun tidak apa-apa. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan, khitan adalah memotong kulit kulub yang menutupi kepala zakar laki-laki. Ia bersumber dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang dilestarikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada yang menilainya wajib, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, dan ada juga yang mengatakan sunnah, sebagaimana pendapat mazhab Malik dan mazhab Imam Hanafi. Untuk waktunya tidak ada waktu yang pasti di mana seseorang harus atau dianjurkan berkhitan. Sebagian ulama berkata semakin cepat semakin baik. Ada riwayat yang diperselisihkan pemberian nama anak dan pengguntingan rambutnya, yakni pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Akan tetapi ini tidak mutlak, kapanpun dapat dilakukan. Bahkan menurut riwayat Nabi Ibrahim alaihissalam berkhitan di usia 80 tahun baru berkhitan. Itulah jawaban dari Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab tentang usia mengkhitan anak laki-laki. Jadi tidak ada batasan yang pasti menurut beliau. Dan untuk khitan itu ada juga beberapa pendapat bahwa ada yang berpendapat wajib berkhitan, salah satunya Imam Syafi'i, tapi juga ada yang mengatakan sunnah, yaitu Imam Malik dan Imam Hanafi. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu dari Ibu Hayati Anwar dari Depok. Beliau menanyakan tentang hukum akikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apa hukumnya akikah buat anak? Apakah harus 2 ekor kambing buat anak laki-laki dan 1 ekor buat anak perempuan? Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan, akikah hukumnya sunnah, bukan wajib. Waktunya tidak terbatas. Akan tetapi sebaiknya pada hari ke-7 yang ketika itu juga diresmikan namanya dan dicukur rambutnya. Benar bahwa buat anak laki-laki 2 ekor kambing, akan tapi 1 ekor pun jadi. Bukankah ini adalah sunnah? Kalau ingin 2 ekor yang disembelih pada hari yang terpisah pun dapat dibenarkan. Walau pemisahan itu sebaiknya dihindari. Itulah jawaban beliau tentang hukum akikah. Jadi hukumnya akikah itu sunnah dan bisa dijalankan kapan saja. Akan tapi lebih baiknya dilaksanakan di hari ke-7 sambil
memberikan nama dan pengguntingan rambut. Oke, untuk jumlah kambing memang disunahkan 2 ekor untuk laki-laki dan 1 ekor untuk perempuan, itu sunnah. Kalaupun tidak bisa 2, 1 pun juga diperbolehkan. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu dari Ibu Kemala dari Bekasi tentang membedakan antara anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya memiliki 3 orang anak kandung. Akan tetapi salah satu di antaranya sangat saya kasihani, sehingga memberinya perhatian lebih banyak daripada 2 anak lainnya. Apakah saya berdosa, Pak Ustadz? Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraish Shihab dalam kitabnya menjelaskan pada prinsipnya orang tua harus bersikap adil terhadap anak-anaknya. Namun, keadilan bukan berarti persamaan mutlak, tetapi ia adalah keseimbangan. Karena itu, jika anak yang ibu beri perhatian berlebih itu memang wajar diberi perhatian khusus, maka itulah makna keadilan. Misalnya, perhatian khusus kepada anak yang sakit, miskin, atau yang lebih kecil. Memang tidak jarang juga rasa kasihan dan cinta itu lahir dari sikap anak yang patuh atau lebih pandai daripada saudaranya. Dalam konteks ini, keadilan tetap harus ditegakkan, termasuk dalam keceriaan wajah dan ciuman. Jika telah diusahakan keadilan itu, akan tapi hati masih saja tetap cenderung, maka semoga hal tersebut bukan dosa. Namun demikian, ibu harus berusaha untuk tidak menampakkan kasih dan perhatian itu sehingga menimbulkan kecemburuan terhadap saudara-saudaranya. Anak-anak yang merasakan ketidakadilan orang tuanya sekedar merasakan walau hakikatnya tidak demikian. Anak-anak yang demikian akan cemburu kepada saudaranya, bahkan dapat menjerumuskannya. Camkanlah kisah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya yang merasa bahwa ayahnya merasa lebih mencintai Nabi Yusuf ketimbang mereka, yang terkutip dalam Al-Quran surat Yusuf. Itulah jawaban dari Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraish Shihab terhadap membedakan antara anak-anaknya. Jadi menurut beliau memang seharusnya bisa bersikap adil orang tua terhadap anak-anaknya. Kalau toh memang anak-anaknya memang perlu perhatian khusus, ya dibolehkan untuk lebih membedakan antara anak-anaknya karena memang mempunyai masalah-masalah khusus yang perlu perhatian yang khusus. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.